Udah jelas kan? Berarti lo berdua yang lalai dalam berkendara. Kalian berdua yang harus tanggung jawab. Ikut gua ke kantor polisi sekarang. Asal lo tahu, gue sama Ricky, kita yang ngerawat Alana, Dit. Kita. Gue udah boleh ngomong. Omongin yang jelas-jelas fakta ya, Ki. Kita lagi diinjek-injek sekarang. Lo Ricky, gue bawa lo ke penjara. Bawa lo ke penjara. Ada apa ini ribut-ribut? Kalian ini nggak tahu ya kita lagi berduka. Om, Ricky, ini gimana? Sabar Sil, bentar. Ada apa sih sebenarnya? Dua orang ini udah ngelakuin tindak kriminal. Apa maksud kamu, Adit? Tindak kriminal gimana, Adit? Mereka yang nabrak Alana. Gue akan jeblosin kalian ke penjara. Dit, kayaknya nggak perlu sampai masukin ke penjara deh, Dit. Kasian temen gue Sheila. Ya, Dit, jangan masukin Sheila ke penjara. Kalau mau, masukin si Ricky aja tuh yang dipenjarain. Bener kan, Lam? Ya juga sih. Yaudah penjarain aja tuh si Ricky. Lagian pasti yang nyetir mobilnya kan Ricky kan? Mana mungkin Sheila? Iya bener, tumben otak lu encer tak. Keadaan darurat ini lah, kasihan teman kita. Bagus. Gini terus ya tak. Siap, 86. Berisik lo berdua. Maaf Dit, tapi intinya itu, jangan buat temen gue ke penjara. Gak bisa. Mereka berdua yang harus masuk penjara, bukan salah satunya. Mereka berdua yang ngelakuin, mereka juga yang harus tanggung jawab. Ricky, Sheila, kalian berdua kenapa bisa nabrak Alana kayak gitu? Kita disuruh orang Tan. Sheila, disuruh siapa kalian? Nggak, Dit, itu pure kesalahan gue. Waktu malam itu hujan deras, gue mau ngambil handphone gue yang lagi jatuh, dan gue nggak sengaja nabrak Alana. Omongan mana yang harus gue percaya? Lo atau Sheila? Gue, Dit, gue temen lo. Lo harus percaya sama gue. Terus kenapa Sheila bilang ini suruhan orang? Dia salah ngomong, Dit. Pasti, gue yakin kok. Dia takut sama lo, makanya salah ngomong. Gue pacarnya, jadi gue lebih tahu. Bener sih, apa kata Ricky? Sheila, udah jelas kan? Berarti lo berdua yang lalai dalam berkendara. Kalian berdua yang harus tanggung jawab. Ikut gua ke kantor polisi sekarang.
pelan-pelan Dit bawa mobilnya. Kenapa? Lu takut kalau gue nabrak orang kayak lu? Nggak gitu Dit. Gue gak akan pernah ya ngelakuin hal yang bodoh dan ceroboh kayak kalian berdua. Karena pikiran gue yang gak sedangkal kalian berdua. Lo bilang pikiran kita dangkal. Lo gak sadar Dit, lo juga punya perilaku yang sama. Maksud lo apa? Sil, sabar Sil. Gak bisa Ki. Udah gak bisa nahan ini lagi. Udah muak. Gue juga udah capek ada di posisi yang kayak gini. Emangnya lo gak capek ha? Capek Sil. Tapi kita gak bisa nyelesainnya pakai emosi gini. Bodoh amat Ki. Si Adit ini udah keterlaluan. Dia ngerasa dirinya paling bener, paling baik, paling suci. Malah hatinya sama aja busuk. Jelasin ke gue sekarang. Oke. Gue bakal jelasin. Kan jelasin dari awal ya Dit. Silahkan. Lo bilang kan tadi kalau gue sama Ricky punya pikiran yang dangkal karena udah nabrak Alana. Dan lo bilang juga kalau kita gak bertanggung jawab. Kalau kita udah tanggung jawab lo atas semua kejadian ini. Asal lo tahu, gue sama Ricky, kita yang ngerawat Alana Dit. Kita. Lo inget gak waktu ketemu kita di rumah sakit? Lo yang nuduh kita nabrak Alana. Iya, itu benar. Tapi lo pernah mikir gak sih kenapa kita akhirnya mutusin buat berbohong? Mikir gak? Enggak kan? Sil, sabar. Kebohongan tetap kebohongan Sil. Lo kira gue gak tahu kalau lo nyimpen perasaan selama ini ke Alana? Lo juga ngebully dia kok di awal masuk dia sekolah. Tapi lo nyimpen rasa kan buat Alana. Dan tahu kalau Alana juga suka sama lo. Jangan sok tahu tentang hati gue lo Sil. Lo gak usah ngelak lagi Dit. Gue sama Riku udah berusaha kok buat gue Alana. Ubah cara penampilannya, ubah cara pikirnya. Biar apa? Biar dia lebih pede buat ngelawan orang-orang yang ngebully dia. Masuk lo. Sheila, gue udah boleh ngomong? Omongin yang jelas-jelas fakta ya Ki. Kita lagi diinjek-injek sekarang. Dit, gue sama Sheila berada di posisi yang sulit. Posisi dimana gue ada di situasi yang tertekan. Dan Sheila pun sama. Terlebih lagi Sheila masih terikat sama Laura. Kita nyembunyiin ini semua karena gue gak mau Sheila jadi kena imbasnya. Dan lo tahu juga kan keterikatannya Sheila sama Laura. Lo bisa keluar dan lepas dari Laura Sheila. Lo pikir gampang keluar dari lingkungan yang toksik Dit? Lo gak pernah ngerasain. Makanya lo ngomong kayak gitu. Lo terlalu nyepelin suatu hal Dit. Semua lo anggap gampang. Semua aja lo anggap salah tanpa lo lihat sisi lainnya. Lo egois Dit. Chill, tenang. Dan satu hal yang perlu lo tahu, gue bela-belain sakit setiap harinya. Gue relain hati gue ketika gue ngeliat Bintang yang perhatian setiap hari ke Alana. Apalagi waktu dia tahu kalau Alana kecelakaan. Tapi lo Dit, lu matain itu semua. Lu sakitin Kak Bintang. Lu ngomong yang dia rasa salah. Sampai akhirnya Kak Bintang juga menghilang loh. Lu pernah mikir kesana nggak? Bintang emang salah Sheila. Lu nggak pernah tahu itu. Lu pikir gue bodoh Dit? Gue tahu dari sisi Kak Bintang soal Alicia. Gue tahu soal semua itu. Ya lu mikir aja gue gak tahu semuanya soal tentang Kak Bintang. Lo kira selama ini gue gak merhatiin Kak Bintang? Bisa gak usah bahas Bintang dalam masalah ini? Gak. Tetap salah Dit. Alana saat ini butuh Kak Bintang. Dan gue rasa lo harusnya ngerti ya kalau Alana butuh Kak Bintang. Dan gak bikin Kak Bintang pergi lagi. Dit, lo bebas mau penjarain gue sama Sheila atau gimana pun itu. Gue dan Sheila udah pasrah. Kita berdua gak punya power kayak keluarga lu. Tapi gue cuma mau minta tolong satu hal. Apa? Tolong jangan kasih tahu Alana, karena itu bakal menghambat masa penyembuhannya dan bikin penyakit dia kambuh. Dokternya bilang dia nggak boleh dapat pikiran yang terlalu berat demi lancarnya kesembuhannya. Separah itu dia Ki. Lumayan, karena dia kena benturan yang sangat keras di bagian kepalanya.
ke Alana. Kalau lo emang beneran sayang sama Alana, lo harus bantu dia sembuh, Dit. Gue tahu pasti lo banyak kagetnya kan hari ini. Terlebih hari ini lo baru aja ditinggal sama Kalisha. Tapi please, kali ini aja, Dit, lo turunin ego lo buat Alana. Bantu gue, Dit. Bantu kita. Bantu Alana. Kamu udah tahu soal semua ini ya, Mas? Tahu gimana maksud kamu? Tidak usah berlagak bodoh, Mas. Apa sih maksud kamu? Kamu yang nyuruh Ricky dan Sila nabrak Alana? Maksudnya gimana, Wanda? Bagus sih. Ternyata kamu gak begitu sayang ya sama anakmu Alana itu. Sampai kamu nyewa temennya sendiri buat nabrak Alana. Tapi sebenarnya itu masih kurang sih, Mas. Kurang. Karena harusnya anak itu mati saja. Tidak perlu balik lagi, apalagi dengan penampilan barunya itu. Wanda, cukup ya. Kalau kamu tidak membantu, lebih baik diam. Jangan membuat masalahnya semakin rumit. Oh, kamu mau saya bantu, Mas? Yakin? Sudah, tidak perlu. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Semangat ya, Mas. Kalau bisa semangat buat menyusun semua rencana jelek. Kak Bintang, Kak Aldio, makasih ya udah dianterin sampai rumah. Sama-sama Alana. Lu perlu ditemenin gak, Al? Hah? Ditemenin? Iya, kali aja lu perlu ditemenin sama kita berdua. Apa sih lu, Al? Kok jelas banget? Gue pengen niat baik aja salah. Maksud gua, lu pengen ditemenin gak, Al? Soalnya kayak kelihatan gak enak badan gitu. Tuh, emang kelihatan ya? Kamu kenapa, Alana? Sakit? Ini, Kak, aku ngerasa gak enak badan aja mendadak. Sakit apa kamu, Alana? Badan kamu hangat, Alana? Enggak kok, Kak Bintang. Gak enak biasa aja kok paling. Mungkin tadi karena gak enak aja toh, kena angin di taman. Aduh, maaf ya, aku gak merhatiin kamu. Bukan salahnya Kak Bintang kok. Lu mau dibeliin obat gak? Gak usah, Kak. Aku istirahat di dalam aja yo. Capek banget ya aku. Yakin kok, Kak. Nanti ae kalau udah gak kuat banget baru aku bilangin ya. Sekarang aku pengen tidur dulu. Istirahat ya. Kalau ada apa-apa telepon aku aja. Yo Kak Bintang. Makasih ya. Kita pulang dulu ya. Ya udah. Bye Al. Bye. Bye Kak Bintang, Kak Dio. Kok aku mendadak merinding ya? Ribet banget ya lo hari ini. Iya tak, jujur gue masih shock sama semua ini tak. Sama lo, otak gue kayak penuh banget rasanya. Jadi mandet gitu loh. Emang otak gue selalu mandet kan tak? Apa sih enggak ya? Ikatan rambut lo tuh bikin otak lo gak lancar. Dilepas kek. Emang iya ya. Kali ini bikin gue cantik tau Lau. Icak tuh mata lo. Jahat banget lo Lau. Canda ya lah. Sakit hati gue Lau. Stop drama ya tak. Yang bisa drama tuh ya cuma gue. Iya deh iya. Gimana lu aja deh Lau. Gue pusing. Pusing mulu lu tak. Ya pusing. Hidup kan kalau nggak pusing ya pusing banget. Ribet loh. Kayak nggak ribet aja lo Lau.
Heh. Bercanda. Lagi emang lu gak pusing ya mikirin tiba-tiba nih nggak ada angin, nggak ada hujan, terus kita tiba-tiba tahu kalau Sheila yang nabrak Alana. Iya, jujur, gue juga kaget banget dengernya. Tapi sebenarnya itu bagus nggak sih? Gue seneng kok lihat Alana menderita. Iya sih, tapi dia tiba-tiba datang nih Lau dengan penampilannya yang baru. Aneh nggak sih Lau? Iya ya, aneh juga. Kira-kira siapa yang bikin Alana glow up itu? Siapa ya? Glow upnya Alana tuh gak main-main masalahnya. Langsung cantik banget dia. Tapi tetap lebih cantikan gue kan, Tak? Enggak ah, cantikan Alana. Natasha alias Tata. Gue mau ngapain tadi? Gue lupa deh. Lu bener-bener ya, Tak? Bercanda lah, bercanda. Bilang gak cantikan siapa? Cantikan gue. Iya, cantikan lu kok. Bagus. Kayaknya kita harus belajar deh dari orang yang bikin Alana glow up. Duh, siapa sih yang bikin cewek kampung itu berubah? Katanya kan si Alana tuh tinggal sendiri ya di kota ini. Bener? Iya. Gue pernah denger waktu Kirana bilang itu. Waktu si Kirana berlagak kesedihan. Waktu gak ada Alana. Berarti gak ada keluarganya yang bantuin dia sampai sembuh gitu. Itu artinya Kenapa Lau? Hah? Kebakaran? Kebanjiran? Apa sih Lau? OMG. Bukan Tata. Kirain ada apa? Ini lebih penting dari itu. Apaan Lau? Ricky sama Sheila yang nabrak Alana kan? Apa berarti Lau? Tak, yang bener aja. Terima kasih yang udah nonton ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.